Bismillah, kembali lagi di Reza Quran Studio. Kali ini kita masuk di episode kedua, teknik menebalkan garis sketsa. Sebelumnya pada topik pertama kita sudah membahas bagaimana cara latihan yang pertama kali sebaiknya dilakukan oleh seorang pemula, yaitu belajar membuat bidang-bidang datar. Selanjutnya, kita akan coba untuk belajar bagaimana cara menebalkan garis sketsa yang baik dan benar. Nah, contoh pertama, kita pilih dulu kuas atau tipe yang seperti pensil. Nah, kemudian kita coba buat sketsa. Contoh sketsa yang kita buat itu adalah sebuah tanaman yang berada di sebuah pot. Nah, yang namanya sketsa itu kan coretan-coretan kasar. Coretan-coretan kasar, jadi teman-teman bebas untuk berekspresi, nggak harus kaku. Nah, kalau sketsanya seperti ini, untuk kita buat seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa tahu seperti apa sih bentuk dari tanamannya dan seperti apa bentuk dari pot bunga tersebut. Nah, kalau sketsa seperti ini bisa kita katakan betul. Tapi ada sketsa yang salah. Sketsa salah itu seperti seperti ini. Ini salah. Kenapa kita sebut salah? Karena sketsa seperti ini masih belum terlalu jelas dan belum menggambarkan bentuk detail. Kalau yang ini kita sebut sebagai A dan ini kita sebut sebagai B. Kalau misalkan yang A, kita sudah jelas bentuk daunnya seperti apa, kemudian teksturnya seperti apa, sehingga pikiran kita itu sudah tersusun dengan rapi dan kerjaan kita itu tidak bolak-balik. Sedangkan yang B, ini bentuknya masih belum jelas, teksturnya seperti apa juga belum jelas. Nanti ketika mau menebalkan ke proses garis yang bersihnya, maka kita pun akan kerja dua kali. Artinya kita mikir lagi, oh ini seperti apa. Dan kalau misalkan kita bekerja untuk diri sendiri, mungkin masih oke lah, kita pilih yang B. Nah, karena yang bingung pun itu juga diri kita sendiri. Itu kalau kita kerja sendiri. Tapi gimana kalau misalkan kita bekerja dengan orang lain, yang nanti orang lain yang menebalkan garis sketsa kita. Dan kalau misalkan untuk tugas dengan guru atau kita sedang sekolah, si guru itu tentu dia pengen yang sketsa seperti A. Kalau yang B ini nanti dianggap seperti coretan-coretan. Dan kalau yang A itu kita bisa berekspresi. Contoh kayak yang A ini kita bisa tambahkan di sini seperti ada ulat misalnya, atau seperti ada binatang, atau di sini ada daun yang compang-camping, kemudian di sini ada tanah yang nempel. Nah, artinya pot bunga ini kotor. Nah, disinilah kebebasan ekspresi kita. Kemudian kreativitas kita diuji ketika kita membuat sebuah sketsa. Kalau yang B ini, kalau misalkan saya menilai karya peserta ini, saya sebut mungkin agak malas dan tidak jelas dia mau bikin apa. Kalau yang A saya mungkin bisa kasih nilai 90, 95 kalau nilai sketsanya. Kalau yang B itu mungkin saya suruh ulang. Kalaupun dia menjawab, oh saya ngerti, ini maksudnya seperti ini. Nah, jawabannya tidak seperti itu. Yang sekarang itu kamu saya kasih tugas, tolong bikin sketsa. Masalah kamu ngerti atau gak ngerti, silakan kerjakan di proyek yang lain. Nah, inilah kemampuan seorang ilustrator mengerti kondisi dan memahami kapan dia mau serius, kapan dia membuat yang lebih maksimal dan semacamnya. Saya pun kalau misalkan untuk kebutuhan pribadi dan tidak bertanggung jawab ke orang lain, kalaupun saya bikin sketsa, mungkin saya kayak sketsa pemandangan lah misal. Kalau misalkan saya bikin sketsa pemandangan, kalau untuk pribadi mungkin saya bikin seperti ini aja. Nah, kemudian ini berumah semacam. Nah, ini ada pohon-pohon, kemudian di sini awan. Ini untuk pribadi, karena saya sendiri mungkin sudah paham, karena saya yang buat, saya tanggung jawab ke diri saya sendiri, dan ini untuk kebutuhan diri pribadi. Tapi kalau misalkan saya bekerja untuk orang lain, tidak seperti itu, pola pikirnya tidak seperti itu. Saya akan mulai buat dengan rapi, kemudian bentuk pohonnya seperti apa, kemudian bentuk gunungnya seperti apa, ada apa aja di sana, apakah ada rumah, kemudian bentuk pohonnya apakah seperti pohon yang seperti ini yang saya gambar, ataukah yang seperti ini. Ini kan saya buat sesuai dengan kondisi. Nah, jadi peserta kelas ataupun siapapun yang belajar, tolong pahami kondisi-kondisi agar kita tidak dua kali kerja. Nah, itu untuk proses pertama, proses membuat sketsa yang betul. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara menebalkan sketsa? Contoh di sini, oke, saya hapus yang lain.
Kemudian kita buat dulu di sini folder baru. Di sini saya kasih nama ini folder sketsa. Nah, di sketsa ini contoh saya bikin kayak gambar daun seperti ini. Oke, seperti ini aja dulu. Nah, kemudian ini kan sketsa. Nah, di atasnya saya buat lagi nih folder baru. Nah, inilah untuk outline. Ini untuk outline. Kemudian untuk outline itu berada di folder yang berbeda dengan sketsa. Di sini saya coba turunkan opacity-nya sehingga kita kalau mau menebalkan itu kelihatan. Nah, saya kasih di opacity-nya di 21%, tapi ini bebas, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Di outline itu saya kasih full 100. Nah, untuk menebalkan kita harus cari dulu jenis kuas yang mau dipakai. Nah, di sini saya coba pakai yang hard crayon by Poptis. Di sini saya download di website langsung Ibis Pen. Nah, teman-teman bisa cari ataupun bebas pakai brush apa saja. Kemudian jika sudah kita tentukan, nah kita tentukan dulu jenis kuas atau jenis brush yang mau kita gunakan, serta atur sampai itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Perhatikan ukuran, perhatikan ujungnya. Nah, jangan sampai itu nanti malah merusak gambar kita. Sekarang kita lihat contoh ini di ukuran 8,3, kemudian kalau saya coba untuk menebalkan, nah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalkan kondisinya seperti ini, berarti ini salah. Kenapa salah? Karena ukuran dari outline itu terlalu tebal sehingga kesannya seperti kuas atau tinta yang bocor. Nah, bagaimana solusi yang tepat? Untuk solusi yang tepat, kita bisa atur ukuran outline, menyesuaikan. Yang terluar itu ukuran outline yang paling besar. Kemudian di bagian dalamnya itu semakin mengecil sehingga detailnya itu bisa terlihat lebih jelas. Sekarang kita coba di ukuran contoh kayak 5,2 mungkin. Nah, ini ternyata masih terlalu besar. Dan ini sifatnya relatif, masing-masing kita punya tolak ukurnya sendiri. Namun perhatikan, tolak ukurnya itu adalah bagus atau tidak. Nah, kalau misalkan kita paksakan, oh ternyata gambar kita makin jelek, atau gambar kita malah terlihat tidak jelas. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Di sini saya coba turunkan lagi. Nah, di sini di 2,8 saya merasa sudah cukup. Saya akan coba lanjutkan. Dan ingat, ketika kita mau menebalkan, pastikan di stabilisator ini dia jadi full atau 10 sehingga garis kita bisa terasa lebih rapi. Ini contoh ketika full. Nah, garisnya lebih rapi. Dan nah, ini ketika dia 0. Terlihat perbedaannya? Yang 0 itu terasa lebih gemetar, sedangkan ini full 10 terasa lebih bagus. Nah, perhatikan ini. Lanjut kita ke proses pewarnaan. Kita lanjut ke proses menebalkan garis sketsa. Di sini kita buat dia jadi 10 full, kemudian kita bisa tebalkan. Nah, kalau misalkan pakai digital, ini bisa kita rubah-rubah posisi dari kanvasnya. Begitu juga kalau pakai kertas pun juga bisa sebenarnya. Kemudian kita coba tebalkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini untuk outline yang terluar. Bagaimana untuk outline yang di dalam? Outline yang di dalam itu kita buat menjadi lebih kecil. Nah, ini kita rapikan sehingga dia bertemu. Outline di dalam itu terasa lebih kecil. Tadi 2,8 yang terluar, sekarang saya bikin 2,0 atau 2. Nah, di dalamnya tentu lebih kecil lagi. Nah, di sini saya buat garis tulang-tulang daunnya. Oke.
Baik, di sini teman-teman sudah lihat, saya sudah menebalkan sketsa yang tadi kita buat. Nah, di sini kalau misalkan saya coba hilangkan sketsanya, maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, di sini sudah dibilang cukup bagus. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Ini kita bisa katakan ini sudah bagus. Dan beberapa kesalahan yang sering dilakukan itu diantaranya mereka tidak menggambar atau tidak membuat garis dengan sempurna. Contoh kayak daun. Nah, terputus seperti ini. Teman-teman lihat, entah apa tujuannya, entah apa fungsinya. Padahal dikit lagi nih bernyambung. Tapi dia malah nggak bikin ini bersambung dan malah terputus seperti itu. Kalau dia mau mewarnai, ya bocor. Nah, bocor kemudian dia harus menutup kebocoran-kebocoran tadi. Nambah kerjaan lagi. Nah, inilah kenapa saya sebut jangan tambah kerjaan untuk diri kita sendiri. Kerjaan kita udah banyak, nah jangan ditambah lagi. Nah, apalagi karena kebodohan-kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, karena kemalasan kita. Ini pertama, pastikan garis itu bersambung. Nah, yang pertama catat, pastikan garis itu bersambung. Kemudian, kesalahan yang kedua adalah membuat garis tidak rapi. Contoh, kita mau bikin gambar daun seperti tadi, ternyata garis kita gemeteran seperti ini. Kalau memang stylenya nggak masalah, tapi kalau misalkan memang seharusnya rapi, jadi dibikin rapi lah. Mau pakai bantuan tools pun silakan. Kalau itu untuk pekerjaan yang lebih serius. Tapi kalau untuk latihan, saya sarankan jangan. Nah, kesalahan kedua itu adalah membuat garis tidak rapi, gemeteran seperti ini. Nah, berarti ini jadi catatan juga bagi siapa saja bahwasanya kerapian itu penting. Oke, saya coba ketepikan dulu. Kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan itu adalah pertemuan antar sudut, maksudnya seperti ini. Tadi saya udah bikin seperti ini. Nah, kemudian ada garis. Nah, hindari garis yang bertemunya itu seperti yang merah ini. Nah, paham gak sih maksudnya? Jadi kalau misalkan ada garis kemudian kayak bertemu seperti ini. Nah, saya coba gariskan. Nah, seperti ini. Ini salah kalau yang merah ini. Tapi kita coba buat kalau misalkan yang versi betulnya, yang lebih bagusnya dia mereng dikit dan jangan sampai ketemu dengan pertemuan sudut. Nah, yang hijau ini yang betul. Kalau yang merah tadi itu yang salah. Kemudian kalau contoh lain kayak pertemuan garis itu kayak apa ya? Contoh ini saya sudut meja. Nah, kemudian ada pohon atau ini apa ya? Kayak contoh ini adalah sudut meja. Nah, biar gampang. Ini adalah sudut meja, kemudian di sini ada daun, ada pos bunga di sebelahnya. Nah, yang sudut-sudut seperti ini hindari pertemuannya. Kenapa nggak dibikin turun dikit lagi atau dia di belakangnya? Yang intinya dia jangan menyentuh. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang perlu juga dipahami terkait sketsa itu teman-teman bisa mengatur ketebalan awal dan ketebalan akhir. Kalau menggabungkan garis, contoh seperti ini. Nah, bikin garis. Yang pertama pastikan dia itu nyatu. Yang kedua, kalau dia udah dibikin nyatu, pastikan ukurannya itu sama. Kalau seperti ini kan masih ada yang kayak besar kecilnya. Tapi pastikan kalau misalkan kita menyambung garis itu dia nyambung seperti ini minimal. Nah, jadi tidak terlihat kesan kalau dia itu bersambung di akhir. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini kita bisa rapikan. Nah, kita tutup yang terlihat sambungannya tadi. Baik, itu dulu untuk proses bagaimana menebalkan sketsa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya.